Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafalia Destiati dari kelas 2C dengan NPM 2010-63-1050-125, Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini, saya akan sedikit menceritakan tentang Al-Khawarizmi, yaitu salah satu tokoh matematikawan. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Beliau lahir sekitar tahun 780 di Khawarizmi atau yang sekarang dikenal sebagai Khiva, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, beliau bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat beliau belajar ilmu alam dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sangsakerta dan Yunani. Al-Khawarizmi merupakan seorang matematikawan yang memberikan kontribusi dalam bidang aljabar. Beliau meneliti suatu revolusi besar dalam matematika yang menghubungkan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep baru. Penelitian Al-Khawarizmi menghasilkan teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional atau irasional dan besaran-besaran geometri. Beliau juga disebut sebagai perintis matematika muslim dan orang yang sangat pantas disebut sebagai bapak aljabar modern. Kata aljabar berasal dari karya Al-Khawarizmi yang bernama Hisab Aljabar wal Muqabalah, yang berarti pengutuhan kembali dan perbandingan, atau yang sekarang disebut sebagai kalkulus integral dan persamaan. Bahkan istilah algoritme yang berarti sistem persepuluhan merupakan ucapan orang barat terhadap nama Al-Khawarizmi, karena Al-Khawarizmi dianggap sebagai penemu dan pengembang sistem persepuluhan, dan beliau dianggap sebagai penemu angka 0. Salah satu karya Al-Khawarizmi yang terpenting adalah beliau yang menciptakan sistem aljabar. Penemuannya terhadap simbol-simbol bilangan 1 sampai 9 dan angka 0 yang kemudian disebut sebagai sistem algoritme mampu memecahkan kesulitan-kesulitan simbolisasi yang masih menggunakan angka Romawi. Misalnya, jika hanya untuk bilangan angka 8 dalam angka Romawi sama dengan seperti berikut. Jika angka 38, maka angka Romawinya seperti berikut. Maka orang-orang akan kesulitan menggunakan angka Romawi jika sudah jutaan. Cabang ilmu yang terkenal dengan angka-angka mencapai puncak perkembangannya di tangan Al-Khawarizmi pada pertengahan abad ke-9. Buku beliau yang berjudul On the Calculation with Hindu Numerals ditulis sekitar tahun 825, merupakan salah satu referensi yang berperan besar dalam memperkenalkan sistem angka dari India ke Timur Tengah dari dunia Barat. Pada buku Al-Khawarizmi yang berjudul Aljabar al-Muqabalah terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama adalah dasar teoritis apa yang sekarang kita kenal sebagai aljabar. Bagian kedua berhubungan dengan pengukuran atau geometri pengukuran panjang, luas, dan volume. Dan bagian terakhir adalah mengenai warisan dan berisi matematika hukum waris Islam. Al-Khawarizmi tidak pernah menggunakan simbol atau menulis persamaan di seluruh karyanya. Semua proses matematika dinyatakan dalam kata-kata. Setelah memperkenalkan angka, Al-Khawarizmi maju ke proses menyelesaikan persamaan matematika. Beliau membahas persamaan linear dan kuadrat, 2 tipe persamaan aljabar dasar. Menurut Al-Khawarizmi, semua persamaan linear dan kuadrat bisa dibagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama ada AX kuadrat sama dengan B ditambah C. Yang kedua ada AX kuadrat sama dengan B. Yang ketiga ada AX sama dengan B. Yang keempat ada AX kuadrat ditambah BX sama dengan C. Yang kelima ada AX kuadrat ditambah C sama dengan BX. Dan yang keenam ada AX kuadrat sama dengan BX ditambah C. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini mengenai menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang Al-Khawarizmi, yaitu tokoh matematikawan yang berasal dari Arab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.